Salam seni ya. Kali ini saya kembali keluar dari studio, dari podcast untuk ya melihat banyak sekali, dan ini saya udah banyak sekali ya datang ke sebuah tempat di mana kita bisa melihat karya-karya seniman-seniman kita yang hebat-hebat, baik yang maestro maupun yang kadang-kadang namanya belum terlalu dikenal tapi karyanya luar biasa. Jadi masalah maestro atau tidak untuk pelukis itu hanya masalah nasib, hanya masalah storytelling, ya hanya masalah goreng-goreng dan sebagainya, bukan karena bagus atau hebat atau tidak, semuanya hebat ya, tinggal masalah nasib. Nah, kali ini saya ada di satu lokasi gitu di belakang, sulit masuknya gitu, sempit, dan di ujung ya mentok gitu ada sebuah studio yang didirikan oleh seorang anak muda yang top banget, saya kagumi. Dia pelukis, dia juga punya studio, dia banyak mengkurasi dan juga banyak membantu seniman-seniman lukis lainnya, yaitu Bill Mohdar atau Nabil Al Mohdar. Ya, kita lihat studionya. Dan kita akan bongkar apa yang ada di dalam. Dan kita akan ngobrol banyak sekali tentang seni. Saya pikir negara Indonesia, ya pemerintah harus hadir dalam rangka untuk memberikan dukungan pada para seniman ya, termasuk seniman lukis. Nah, ini udah ada orang-orang gilanya nih. Itu Pak Muhammad Yatim. Karyanya luar biasa. Nanti kita akan tunjukkan lagi yang lukis apa nih Pak Yatim? Kesini dong Pak, biar kedengaran suaranya. Oh, saya lagi melukis tentang Sini biar dekat ke saya. Ya. Ya. Melukis tentang apa? saya mau melukis tentang gini ya. Manusia ini hidup di dua alam yang paralel ya. Yang satu alam sadar, yang satu alam bawah sadar. Oke. Jika alam bawah sadar telah mencatat bahwa kita akan sukses, maka kita akan sukses. Nah, sini saya beri judul lukisan ini Light at the End of the Tunnel. Ya, ini Master of Lighting. Nanti kita lihat. Bill Mohdar pernah mengungkap ya karya beliau ya dengan Raditya Dika, lampunya dimatiin pun lighting ya di lukisannya tetap hidup. Nanti ini beliau ini dulu adalah muridnya dari seorang maestro Indonesia Dula. Ini pelukis Betawi. Mungkin satu-satunya masih hidup. Pak siapa namanya? Sarnati Adam. Sarnati Adam. Ya. Beliau banyak melukis batik Betawi. Dan keren. Saya adalah penemu untuk seni lukis Betawi. Di dalam sejarah seni lukis Betawi, Jakarta, itu tidak ada yang namanya seni lukis Betawi. Nggak ada ya? Karena ada seorang Sarnati Adam, maka lahirlah seni lukis. Orang Betawi harus bangga nih. Ya. Ini langka nih. Jadi ada titik seni lukis Betawi di peta seni lukis Indonesia. Ini siapa lagi nih? Edi Bonetsky. Ini namanya Edi Bonetsky. Gue pikir orang Polandia ya, tampangnya gini tuh. Tapi karyanya beliau dianggap multi talenta ya. Dia melukis tuh di medianya macam-macam, di kanvas, musik juga, perkusi juga, open art juga. Gila, di dalam ada karyanya. Dia ngelukis di koper macam-macam. Pokoknya jangan ada barang yang nganggur aja dia lukis. Oke, dan saya akan menemuin yang punya rumah ya. Sukses ya Bapak-bapak, sahabat-sahabatku. Wah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadi Bill Mohdar Studio. Banyak banget yang minta saya ngobrol sama Bill. Kita akan ngomong habis-habisan. Ini satu kehormatan dong. Biasanya ini salah satu mentor, guru gua. Walaupun jarang ketemu ya Om. Yolah, kita cuman WA-WAan. Tapi WA-WAan, dan ini kehormatan banget sih Om. Ya, jadi Bill Mohdar ini saya berharap besar gitu ya. Dia adalah anak muda, pelukis ya. Dulu seniman kaligrafi, kemudian sekarang dia studio membina banyak pelukis yang lain, melakukan kurasi, promosi dengan TikTok-nya, dengan YouTube-nya. Jadi kita banyak karena seniman lukis Indonesia itu luar biasa banyaknya. Mereka hanya butuh perhatian, butuh apa? Sekarang udah cukup banyak ya. Ada apresiasi ya. Support dari pemerintah. Support dari pemerintah itu yang kita tunggu. Sudah ada sih, tapi masih kurang banyak. Oke Bill, ini karya siapa? Ini Pak Sarnadi Adam. Sarnadi Adam ya, lihat ya. Betawi banget. Ini kan tadi mungkin udah dijelasin sedikit sama Pak Sarnadi Adam. Cuman gue jelasin sedikit juga Om. Ya, sini Pak. Sini. Nah, ya, sini aja sini Pak Sarnadi. Jadi Pak Sarnadi Adam, salah satu emang dia seorang edukator juga. Dia mengajar kesenian dan emang benar-benar dia konsisten Om. Kita sangat bangga banget ada Pak Sarnadi Adam di studio juga karena dia konsisten membawa budaya Betawi. Harus begitu. Om ini lagi nyeritain tentang seni tari bedoyak. Jadi ini salah satu tarian Betawi. Ini kalau Om lihat kayak mukanya sedih segala macam. Ini lagi di rumah kawin.
Jadi ini salah satu kebudayaan Betawi yang udah hampir punah. Cuman ada sekarang di Cina Benteng, Om. Ya. Jadi Pak tetap pertahankan ya. Kita lihat ya, hadir banget ya Betawinya tuh. Dalam satu frame gitu budayanya hadir banget. Wah, wajahnya kayaknya dia nggak suka dikawinin, Pak ya? Iya, jadi Betawi kan alkulturasi dari China, Arab gitu. Portugis ya. Ini adalah juga manusia penari hasil alkulturasi. Termasuk ornamen-ornamen di Betawi banget. dalam rumah Betawi ini. Nanti di belakang kita ada karya batiknya beliau ya. Ada batiknya juga. Nah ini karya orang gila yang di luar ya, Edi Bonetsky. Ini gue bilang kayak Basquiat. Ini Bonetsky Koto. Lu terangin deh. Jadi Bang Edi Bonetsky ini salah satu seniman yang bisa dibilang emang kayak Om Helmi bilang multi talenta. Sangat Om, ini mungkin salah satu seniman paling produktif, maksudnya konsisten di dalam berkarya ya. Dia hampir tiap hari tuh tiba-tiba kita ketemu di sini. Ntar sore udah di mana? Malam udah di mana? Nggak bisa dipegang gitu orang. Maksudnya benar-benar konsisten banget dan juga bisa banyak banget sebenarnya Om yang aku kagumin dari Bang Edi juga. Dia banyak movement di belakangnya ini street art juga. Jadi emang benar-benar supporting community. Ini mestinya anak-anak milenial suka nih. Di kemarin tuh kita sempat di IFX memamerkan bahkan sampai luar negeri Om. Ini kan bisa diaplikasikan ke macam-macam ya. Merchandise, ke merchandise kayak luar ini biasa. Meja. Dan nggak ada barang nganggur sama dia ya. Nggak ada, semuanya bisa dijadiin. Terakhir mungkin badannya dia dilukis kayak gini mungkin. Dia bikin mural besar Om. Terus apa namanya? Luar biasa sih. Ini Basquiat banget loh alirannya. Lebih dia punya ciri tersendiri sih Om. Ternyata gua udah kenal sama orang ini ya. Ini dia yang ini penggagas gerakan seni. Tak ada hari libur. Terus berkarya. Jadi anak-anak muda. Saya udah usia 60-an tapi saya terus berkarya. Jangan pernah berhenti. Ya, selamat Edi Bonetsky. Gue seneng ya, ini karya Pak Yatim ya. Ya, Yatim. Jadi alirnya gini-gini nih. Ini yang di waktu dengar Raditya Dika, kalau dimatiin pun lampunya tetap ada terasa lighting. Ya, titik-titik lighting kelihatan. Ini lo ya, Bill? Ini Raden Saleh. Kita salah satu gema karya yang waktu itu ini kita live-in di TikTok waktu itu buat ngenalin seniman-seniman kolektor-kolektor muda. Jadi kita live-in, kita tunjukin gimana responnya segala macam, bahkan kita sempat di awal itu kita showcase sel di TikTok itu dari Sabang sampai Merauke kok. Emang benar-benar kita bikin itu untuk ngelahirin kolektor kan? Juga Om. Iya. Terutama anak-anak muda kan kayak sekarang yang dari bikin startup. Dan sempat beberapa kali Om, kan kita kontak mereka juga. Aku tanyain beberapa kali, gue mau buyback karya gue ini. Mereka karena itu karya pertamanya. Nggak mau Om. Jadi kan ternyata itu yang kita harapin sih. Artinya lahirnya kolektor-kolektor yang lebih baru. Yang lebih muda lah Om. Ini gaya apa nih? Ini dasarnya silk screen. Abis itu kita respon secara live langsung di. Ini agak-agak ekspresionisme juga ya? Nggak terlalu realis ya? Iya, nggak terlalu realis. Kalau ngelihat ada beberapa itu ada rasa pop culture-nya juga. Iya, ada pop culture-nya. Dan saya tahu saya pastikan Bill pemuja seorang Raden Saleh ya. Pasti. Pelukis terbaik yang pernah lahir dari Indonesia, pelukis termahal juga. Betul. Karyanya terakhir berburu banteng. Perburuan banteng itu lakunya sekitar 150 miliar. Betul. Benar-benar luar biasa. Belum lagi kalau kita ngomonginnya penangkapan di Penegoro itu sekitar 100 miliaran. Itu yang dibikin Angga yang mencuri Raden Saleh. Itu mungkin cuma hitungan secara aset buat ini doang, insurance doang kali Om. Enggak dong, itu udah harga dilelang tuh. Semua dilelang di Eropa. Ya, jadi menurut saya Indonesia itu dahsyat. Luar biasa ya. Walaupun kalau kita ngomong luar, waduh udah triliun tuh. Jadi kita seneng lah orang Indonesia udah ada karyanya yang 150 miliar. Tapi Om, di satu sisi agak sedih, banyak Raden Saleh keren kita dia di luar bukan di Indonesia. Kita kurang sadar bahwa kita punya seniman-seniman yang luar biasa. Sekarang banyak pelukis Indonesia tuh sekarang dipelihara di Singapura, di Malaysia mereka lari karena di sana mereka lebih dihargai. Bill, saya tahu banget dulu seniman-seniman lukis Indonesia diundang ke Singapura itu dikasih gratis semua tuh.
termasuk tempat Benar-benar supaya itu. mereka berkarya. Singapura kan nggak punya apa-apa. Om, aku kemarin ada kayak di sini. Hmm. Ngomongin Singapura. Nih, aku sampai beli kemarin. Ini Ya. Singapura. Cover booknya Singapura. Ini kebakaran hutannya Raden Saleh. Dan Saleh. Ya. Dan banyak banget Mereka kan lukisan hampir nggak Indonesia. punya seniman lah. Iya. Iya, jadi Di mereka compare sama kemana-mana. Indonesia sih, Aduh, lewat. kita ini terlalu banyak, jadi kita tidak menghargai. Ya, oke. Jadi itu Raden Saleh. Raden Saleh itu di top 10 ya, lukisan termahal yang pernah terjual di lelang nih. Betul. Nomor Itu ada satu. 3 tuh. Nomor 1 iyalah. Nomor satu. Perburuan Banteng. Ini karya siapa nih? Ini Gila Skartaji. juga ya. Skartaji. Dia benar-benar Ini dari ini ya, plat nomor mobil ya? plat dan bekas. Ini plat nomor bekas, Om. Oke. Jadi dia pasangkan, Tempel-tempel. ditempel dengan rapi, dengan sculpture, strukturalnya dia. Habis itu di scratch sama dia. Ini judulnya. Ditemen dulu baru di scratch. Ya, didetailin, di scratch juga. Jadi banyak. Jadinya kayak gini. Ngawur sih emang dia. Apa namanya? Ini koleksi lu atau punya dia ditaruh di sini? Kita represent as a studio. Ada beberapa tuh koleksi, ada beberapa yang kayak gini nih. Ini dijual represent. barang-barang ini? Ini sebagian banyak jual. Kayak yang studio-studio itu dijual. Ini boleh tahu nggak harganya berapa? Ini sekitar, ntar di DM kali Om. Malah Ada yang penting penonton tahu lah supaya mereka tahu. sekitar itu, ini tuh sekitar 55 juta. 5 juta. 55 juta. Oke. Kalau punya lu udah berapa sekarang? Kalau yang kayak gitu tuh 30-an. Ini. Yang ini itu. juga. Ini Yang nggak dijual. Ini nggak dijual. Ini Karena karya koleksi pertama. pribadi. Kalau Bonetsky berapaan? Bonetsky Yang itu itu deh. Yang range-nya between 20 30 tergantung range size-nya. Kalau yang Oke. gede sampai 50 gitu. Itu market value ya? Market value. Nggak mahal lah mestinya. Hmm? Masih bisa nego lah, apalagi kalau gue yang mau ambil ya. Ya. Kalau yang Betawi ini berapa nih? Pasar Nadi Adam sekitar segituan juga, range 30-an. 30-an. Range-nya sebenarnya rata-rata Kita masih starting up, masih sweet spot di starting up sih Om. Ada beberapa yang kalau yang size-nya kecil atau apa, kayak misalkan batik itu lebih apa namanya, lebih affordable buat starting up. Tapi itu menurut aku ya Om, kalau orang sadar batiknya Pasar Nadi itu cuman limited. Itu dibikin satu-satu ya Pak? Satu-satu. Dibikin satu-satu kan? Ya. Nggak ada yang ngulang? Nggak ada ulang. Ya, karena kan Satu tekniknya desain, satu- tekniknya kan teknik batik kan ya? Teknik batik, Bukan printing bukan kan? printing, handmade, tangan. Jadi, Oke. dan maksudnya itu satu itu udah dipamerkan di museum juga Ya. dan menjadi salah satu koleksi permanen di museum tekstil kita. Karena itu menjadi salah satu Ya. Ya. bagian dari sejarah tekstil Oke. kita. Di dalam ada apa? Bu? Ada. Wow. Nah, kalau ini Ini kayaknya. Ini ada historinya ini. ini historical banget. Ini tentang Pak Yatim kan, kalau tadi orang banyak mengerti Pak Yatim sebagai cahayanya. Oke. Tapi sebenarnya ada historical yang kuat juga. Ya. Pak Yatim itu adalah muridnya Pak Abdullah, seniman Senimannya Bung Karno. iya Bung Karno, istana, Seniman istana. seniman istana dan juga kalau di lukisan-lukisan Om tahu yang buku Bung Karno koleksi Tahu? itu? Koleksi istana ya. Itu kuratornya Liman Fung sama Pak Abdullah juga. Nah, ini salah satu. Ini kita buka dikit Om. Ini ada rahasia di baliknya juga nih Om. Nih, ini tertulis. Jadi kalau ditulis di sini Ya. Hotel Oranye ini menceritakan tentang pas tahun 80-an Pak Yatim itu langsung sama Pak Abdullah disuruh datang ke Surabaya untuk melukis. waktu itu menjadi sketsa aja Om. Ya. Baru terlukis itu 17 Agustus 2023 kemarin. Ini salah satu koleksi pribadi studio yang kita harapkan ke depannya itu kita bisa ngelukiskan beberapa perjuangan bangsa yang harapannya itu buat generasi kita jadi ingat lagi perjuangan tuh sesuatu yang kayak gini dah Om. Anda tahu ya, Hotel Oranye ini pada tanggal 10 November yang diperingati menjadi Hari Pahlawan. Itu ya, Bang. jadi pejuang-pejuang Indonesia merobek birunya dari merah putih biru bendera Belanda menjadi merah putih. Sampai yang buntung kakinya aja masih ikut berjuang. Kalau kata Pak Yatim tuh benar-benar. Membuang beruncing. Ini beberapa. Ini Om. Pak Yatim juga sketsa ya. Jadi sebelum bikin seperti ini, Sketsa dulu. sketsa dulu. Ini Oranye. Ini Hotel Oranye awalnya. Itu Bandung ya, Gedung Ini Sate. Bandung iya betul. Ini Palembang. Palembang, Nah, mau karena kita di sini galau itu. ada ini kampung gua nih. Iya. Itu ada apa? Benteng. Ada Benteng Guto Besak. Iya. Palembang.
Oke. Oh, kamu, luar Temen gue biasa. itu. Ini ada berapa sketsa Iya, Pak ini Naryo. Pak Naryo. Ini waktu dia bikin Selasar Sunario ya? Iya, ini kemarin Ya. menceritakan tentang Selasar Sunario. Jadi gimana sih Selasar? Terus ada semangatnya Pak Naryo emang dituliskan. Salam ya. Iya. Gue pengen banget ke ini beliau. Karena Pak Naryo itu dulu, saya punya kafe namanya Kalista. Heeh. Yang ngerancang tuh Pak Naryo tuh kalau nggak salah. Aku Kantor deket banget. Selasarnya dia dengan gue deket banget tuh dengan Kalista. mesti banget Om ke Pak Naryo. Dan Boleh. Om, kalau ngomongin Bandung Om, Ya. kekaryaan kesenimanan Bandung itu ada Pak Nyoman Nuarte ini, Iyalah, Pak Nyoman, Pak Naryo sama Pak Adi Pirus yang baru aja meninggal kemarin. Dulu Sri Hadi juga di sana lah. Pak Sri Hadi, betul. Adi Pirous Cuman baru meninggal ya. Ini dari Pak Nyoman Nuarte. Iya, dari Ini Pak juga Nyoman. gue pengen sekalian deh gue kesana deh. Ya, silaturahim, silaturahmi Pak. yang nih Om, Ini hampir lupa kita. ini tuh Pak Hardi. Dan gue belajar pas ketemu Pak Hardi pertama kali, sebelum ketemu gue agak nervous, gue nonton YouTube lo cerita sama Pak ya Hardi. Ya, ini juga baru meninggal tahun lalu. Jadi Iya. tahun lalu kita kehilangan banyak sekali Too much. lukis. Ya, Pak Sri Hadi, Pak Amrus, Pak Hardi, Pak Amrus Natalsya baru saja menyusul. Itu all legend gitu. Pak Joko Pekik. Joko tahun lalu Pekik. juga. Iya, dalam kurun waktu setahun kita kehilangan banyak sekali. Yang senior jadi. Senior. Kalau ini aku yang lukis Om. Ini classical Renaissance. Kamu tuh Renaissance gitu ya. Terakhir ada virus, no? Ada Pirous ya. Adi Pirus baru beberapa hari. Orang Aceh itu. Iya. Oke. Salah satu. Jehan ya? Pak Jehan udah agak lumayan lama tapi. Ya, Jehan. Nah, Ya. Ini karya siapa? Vincent. Vincent. Ini ya, anak kecil ya? Iya, udah agak gedean. Ini self portraitnya dia, tapi sekarang udah ya lebih gedean dikit lah. Jadi dia menggabungkan apa foto, foto ya dengan ini paintingnya dilukis. dia. Dan gila ya. ini Om, apa namanya? Dengan Vincent ada kelebihan autisme. Anak autis. Tapi impactnya, nih ya Om, aku yang ini benar-benar waktu itu kita di beberapa pameran aku punya harapan tuh untuk selalu merepresent beberapa teman-teman disabilitas juga. Tapi kalau ini, kalau nggak diomongin disabilitas juga orang nggak iya. Dan Nggak peduli ya. malah menurut aku disabilitasnya menjadi powerfulnya dia. Powerful ya. Kemarin kan kita nonton yang di Zen One ya. Luar Anak-anak biasa, ya iya. tunarunggu gitu. Jadi- malah punya apa gitu, mata batin yang Iya. berbeda dengan orang normal lah. Itu kayak impact. Ini kayak dia bikin chaos Om, tapi Iya. terlihat indah. Sama kayak yang pas di Zen One Om. Iya. Apa orang teman-teman yang nggak bisa mendengar, Iya. cara dia menyampaikan sesuatu menurutku malah Beda, lebih iya. clear. Lebih clear. Karena mereka biasa visual kan. Gue cuma nggak suka nih pemainnya Arsenal bukan MU nih. Apa maksudnya? Ini Jero Apel Hendrawan. ini gila katanya ini ya. Ini- Apa cerita di balik ini luar biasa ya? Ini luar biasa. Maksudnya salah satu Ini anak yang, Bali, orang Bali. Orang Jero Ba- Apel, ya. Iya, Jero orang Apel, Bali ya. dan maksudnya ya ini salah satu gambaran gimana seorang seni itu bisa menyembuhkan dan menyelamatkan Ini orang. apa? Punya gangguan jiwa? Delusion kalau yang aku Delusion, ngobrol oh, waktu oke. dan sampai masuk rumah sakit jiwa. Oke. Rumah sakit jiwanya pas sama dia kebakaran, Iya. katanya sih nggak sengaja nggak tahu ya. Dia yang bakar katanya. Dia pokoknya pelakunya dia, cuman kejadiannya gimana nggak paham. Tapi dia benar-benar konsisten melukis. Lukisannya. Sekarang jadi Jero, aku manggilnya Jero Apel. Jero Iya. tuh pemangku di Bali. Iya, itu kan ini apa? Tinggilah kastanya, Jero. Dan dia itu benar-benar Ini aksara Bali ya? Modre Modre. aksara Bali. Nggak berbunyi, nggak bisa dibaca juga, yang Oke. bisa ngerti orangnya. Dan orang yang kalau dari penjelasan beliau, aksara Modre ini cuman boleh dituliskan sama para Oke. pemangku. Sampai jadi orang yang, dia ada tempat tato di Bali, terus juga dia punya, rumahnya keren, luar biasa kayaknya kenal saya. dari maksudnya dari Minta alamat struggling. beliau ya, saya mau datang. Boleh, ntar aku. Kalau ini berapa nih market value-nya? Range segitu juga, sekitar 30-an. 30-an gitu. Ini juga ya? Ini range-nya segitu. Ini
Kalau ini agak kecilan dikit mungkin lebih Di bawah itu. Di bawah dikit. Cuman ada yang gedenya juga. Oh, ini juga juru Ini apel. apel juga. Wow, keren banget ya. Ini mangku. Ini lagi ngomongin Mother Earth, gimana orang mangku. Bumi kita tuh lagi Iya. nopang. Dia tuh ada beberapa karyanya. Kalau nggak salah ini juga termasuk. Dia pakai ini bubuk vulkanik juga, Om. Oh, Itu materinya ya. Iya. Itu another story itu panjang lagi, Tom. Tapi salah satu seniman yang kita Aduh, gue nggak banyak tahu tuh. Jadi semoga ada di konten gue menjadi populer lah siap, ya. Om. Nih salah satu Nih, Pak emang Sardi harus Adam. Nah ini yang tadi kita ceritain ya, karya seniman Betawi, Sardi Adam. Ini adalah tekniknya batik. Iya. Dulu kalau lukisan batik dulu ada saudara angkat saya, Amri Yahya di Jogja. Iya. Dulu dia biasanya lebak ya. Iya, Lebak. Ya, ini ternyata ada lagi nih. Saya tentang seni dan budaya Betawi, bagian dari objek-objek yang saya tampilkan. Oke. Ini Ya di Pak. Jadi setiap pelukis saya pikir memang harus punya ciri masing-masing ya. Jangan latah ikut yang lain. Dan ini karyanya Bill Mohdor semua ya. Ini iya, beberapa ada karya seniman, ada karya koleksi kita juga. Wow. Ada karya aku sendiri. Malcolm X. Om. Malcolm X. Iya. Ada ini awal-awal nih tahun 2020 itu aku Ini juga dia ya? ini Black Panther. Ini pas meninggalnya Black Panther Om aku lukis sehari ini. Oh, Black Panther. Siapa namanya itu? Astagfirullah. Iya, Dan seperti Raden Saleh banyak banget. iya Raden Saleh, Itu juga keren tuh. Bob Marley. Ini kalau awal-awal tuh Om, aku kan sebenarnya tadinya di Sydney Om. Jadi pas balik ke Indonesia mulai ngelukis banyak ngambil figur-figur Tokoh-tokoh kuat yang ya? ikonik ya. Lu gue liat Muhammad Ali ya? Muhammad Ali, Mike Tyson. ya. Terus ada beberapa yang seri presiden juga. Ya. Mm-mm. Jadi lebih Kemarin apa? Silence of the Renaissance. Silence of the Renaissance. Wih, hafal lebih sampai. Itu iya. Oke deh, kita mana? Ngobrol di sini? Ngobrol bebas sini boleh. Mau di sini? Bill, apa sih yang buat lu tertarik menekunin lukisan ya? Apa sih? Kenapa lukisan? Karena satu, lukisan punya impact sih Om. Gue ngelihatnya ya Bang. Lu selalu menggunakan kata impactful kalau nggak salah. Impactful. Dan itu kenyataan gini. Satu, ide gagasan. Saat kita ngomong sesuatu, ide gagasan itu cuma sampai situ. Tapi lukisan nih, saat kita punya ide gagasan yang kita sampaikan dalam bentuk lukisan ataupun art, Ya. itu stay di situ, abadi. Ya. Itu satu. Kedua, dia bisa berbicara dengan bahasa. Gue suka ngambil analisa Raden Saleh Pangeran Diponegoro. Ya. Gimana itu lukisan bisa ada di tempat musuh padahal lagi ngebanggain Pangeran Diponegoro. Ya. Bahasa yang dipakai di kesenian itu bisa masuk, bahkan musuh pun bisa menerima apa yang kita omongin lagi majuin kita. Gitu ya. Itu beberapa hal. Dan ini kayak contohnya gimana seni bisa menjadi satu ya Apa media ya? media untuk Media bercerita kali. Media legacy. legacy dan juga ini pengobatan diri. Ya. Healing lah. Healing totalitas. Gue kalau lagi capek tuh, gue lagi capek gitu, tanya sama asisten gue. Yuk ngeliat lukisan, gue ke Pendi, Mampang itu. Gue nggak tahu kalau itu yang saudara dia yang kebakar toko frame itu ya. Fendi-nya yang mendapatkan impact ya. Semoga aja sih itu. Iya ya, semoga gue akan telepon dia lah. Karena kalau gue bisa kita di community art harus punya saling dukung juga. Gue beli lukisan dia 40 lebih kali. Luar biasa. Saya beli apa aja ya, dari mulai Jehan mungkin ya. Jehan nggak, gue beli banyak tuh Ambrus. Oh iya, Ambrusnya. Terus si situ tuh Balinya dia juga Iwan Sulistia. Oke iya. Maria Cui. Banyak banget gue beli di sana. Banyak. Kau Fendi. Kita tuh yang nggak yang terlalu mahal Bil, nggak kayak lu lah. Nggak ada Om, kita juga. Sebenarnya lukisan tuh bukan masalah harga. Bukan masalah mahal atau murah ya. Iya. Masalah gimana kita punya rasa. Kalau gue tuh lukisan bagi gue tuh harga nggak ada masalah Bil, yang penting murah.
Suka banget. Lu tuh sekolah dulu di Australia kan? Sekolah di Australia. Sekolahnya kan bukan sekolah art kan? Bisnis Om. Kaplan. Kaplan. Wah itu sekolah nggak main-main tuh. Makanya sekarang jadi pedagang lukisan. Lukisan. ini anak ya jago banget, gue suka gitu. Seniman tuh gue banyak ketemu seniman, tapi seniman itu rata-rata nggak bisa jualan. Mohon maaf lu ya, nggak bisa menjual diri, sombong gitu. Ya, jadi menurut saya Bill Mohdar itu adalah satu seniman yang lain, dia komersial banget. Gue umur 15 jual lukisan buat bikin bisnis Om. Gitu ya. Dan lu sadar banget ya kalau lo berkarya itu harus punya sesuatu yang berbeda, ya kan? Nggak boleh sama dengan yang lain. Ya, jadi seorang pelukis yang top itu kalau kita ini Avandi nih, ini Sujoyono nih, ini Basuki bisa nih, langsung. Ini Jehan dengan mata hitamnya. Iya. Jadi semua orang kepengen kayak gitu dong ya. Nggak usah ada tanda tangan, orang udah tahu siapa. Iya, nggak ketuker. Gitu. Billy dan akhirnya memilih Renaissance. Renaissance adalah salah satu gerakan series lah Om. Ya. Artinya sebenarnya series Ya. di satu sisi Om, ini agak berat dikit mungkin ya, tapi maksudnya gini. Terkadang Ya. kita juga kalau ngomongin secara keseniannya ya, orang banyak di zaman ini jadi fokusnya terhadap style sampai dia lupa apa yang mau digambarin atau apa yang mau disampaikan sama dia. Betul. Kadang aku belajar, kan kebetulan studio kita banyak seniman senior Ya, hebat. yang punya empati, punya apa. ya. Kadang tuh belajar tentang hal itu juga, itu jadi salah satu alasan juga kenapa seneng dengan seni sih Om. Ya. Dan itu empati, mereka bilang kadang style emang penting, tapi yang paling utama lo ngelukis nih buat apa sih? Purpose lo apa? Purpose-nya. Penting. Kalau Bill itu purpose-nya nyari duit. Orang Arab terus tahu banget pedagang. Keluarganya dia pedagang juga gitu. Pedagang properti bapaknya. Ini aliran yang lo akhirnya ini agak dikenal ya, Bill Mohdar inilah alirannya. Guratan. Nah, ini apa ya? Realis, ekspres. Lebih sebenarnya ini realis, tapi ini kalau yang ini udah agak ekspresionis sih Om. Biasanya gabungan itulah ya. Iya. Oke. Kalau yang awal-awal tuh lebih Itu juga. Itu juga. Ini kebetulan seri-seri awal. Lu tuh seneng banget dengan apa tokoh-tokoh yang punya karakter gitu ya? Kebetulan sekolahnya di Kaplan Om. Oh. Gue masuk Apa hubungannya? Masuk ke dunia seni Indonesia. Gue udah cukup jauh, 7 tahun gue di Australia. Jadi gue masuk ke Indonesia nih baru 3 tahun, pas banget gue masuk ke pandemi. Oke. Di satu sisi relevansi terhadap dunia generasi muda gue harus punya. Oke. Makanya banyak di awal-awal gue melukiskan apa yang sangat relevan dengan generasi muda, biar mereka mulai berkenalan lah. Tokoh-tokoh pop gitu ya? Makanya banyak pop culture. Pop Jadi culture. ada sedikit. Ya. Ini apa? Iya, ini Bob Marley. Ini Malcolm X. Ini tokoh apa emansipasi Islam di Black Power ya. Ini apa, Black Panther. Terus ada Muhammad Ali, Travis Scott, Mike Tyson. Terus ada Gus Dur, ada Pak Harto, Bung Karno. Malah beberapa Bu Ani juga dikoleksi sama Mas Ahaye. Jadi emang bener-bener awal itu gaya Pak Basuki Abdullah. Gimana gaya Raden Saleh, gimana Raden Saleh itu dengan karya seni bisa nembus istana. Bisa nembus kemanapun dia. Itu salah satu. Lo mau begitu? Itu di awal gue masuk udah agak telat artinya. Gue sekolah di Sydney ngambilnya bisnis pula. Tapi gue tahu bahwa seni itu punya kekuatan untuk hal itu. Nggak ada yang terlambat, lebih lo kan masih muda lah ya. Van Gogh tuh umur 30 sih, kita masih agak lebih early sih. Lebih early lah ya, Van Gogh. Asal mati jangan kecepatan aja. Iyalah, makanya jangan terlalu banyak mikir. Kayak Van Gogh akhirnya stres, bunuh diri gitu. Ngiris kuping. Waduh. Tapi itu yang menjadi bagian dari kenapa karya menjadi mahal kalau menurut gue sih. Jadi semua karya-karya mahal ya, itu ada story-nya gitu loh. Jadi kan orang cuma ngelihat karya, ya Allah. Lo udah lihat intersection-nya apa Willem de Kooning? Gue malah kok. Itu lukisan termahal kedua di dunia. Intersection, Willem de Kooning. Iya, paham. Intersection di dunia. Itu 300 juta dolar. Dolar. Kan cuma kalah dengan apa Salvatore Mundi itu. Benar.
Ya jadi gila tuh lukisan apa? Makanya gue bilang, lo tau top 10-nya? Top 10-nya lukisan Top 10, termahal iya, itu. Yang Van Gogh nggak ada, Picasso nggak ada. Nomor 3-nya kalau nggak salah Nomor 3. Paul Cézanne. Yang Ipo tuh loh, dia ngelukis ada cewek Haiti yang berkulit. Iya, paham. Yang gitu. lagi duduk begitu Iya. kan. Iya. Jadi kalau nggak salah Ipo itu artinya Will You Marry Me gitu. Nomor 4-nya Paul Gauguin, Iya, Gauguin. cut player. Gauguin yang jadi salah satu Teman dekatnya Van Gogh. Ya itu cerita kelam lah di Iya. antara mereka. Jadi menarik menurut gue sih. Ada Rothko, lo tau Rothko ya? Paham. Rothko itu top 10. Cuman kotak doang. Di atasnya kuning, bawahnya putih. Itu kalau di Gila, konten gue banyak yang nanya tuh. 200 juta dolar, 200 juta dolar. Lu gila loh. Film The Kuning, Pollock tuh nggak jelas juga tuh yang Itu ditaruh bawah taruh bawah itu. Apa teknik itu drifting ya namanya? Itu contoh yang Om Helmi bilang. Ya. Ciri itu segitu berharganya. Penting. Pollock dengan cirinya dia kan dengan ikhtiar mau nggak mau kayak Picasso jadi Ya. itu. Terus ada Andy Warhol 2 tuh. Iya. Andy Warhol tuh lukisan tau nggak yang mahal? Dua-duanya. Lukisan Marilyn Monroe. Marilyn Monroe yang Ada yang stencil. orange. Iya. Apa silk screen? Ini silk screen Ini juga. silk screen ya? Salah satu. Gila lu. Nggak masuk akal. 200 juta dolar. Satu lagi nggak salah, Gustav Klimt. Iya. Dengan ininya ya. Lukisan romantis. Biasanya orangnya seksi gitu. Dia judulnya kalau salah apa? Ular air gitu. Tapi ularnya ngelilingin 2 cewek telanjang gitu yang terkapar. Lebih ini ya, lebih dekis Mas. Dekis nggak? Dekis itu cuman lukisan yang paling banyak dipakai postcard. Emang ini Kayaknya dia dari jualan postcard. Kadang tapi ya makanya ada beberapa hal di luar seni itu yang bisa. Ya. Rembrandt masuk. Rembrandt tuh gue sampai ngambil tiket pas di Sydney, ngambil tiket terusan sampai pamerannya habis. Buat ngelihat pameran, kan ada tiket harian. Itu yang tiket terusan sampai gue ngelukis di sana Rembrandt. Salah satu gila sih Rembrandt. Lo orang nggak banyak tahu ya. Saya tahunya dari Pak Hardi almarhum. Kenapa? Ada 2 lukisan Rembrandt van Rijn, dan di situ tentang Samson dan Delilah. Bahwa Samson itu dibunuh oleh Kris. Kris Jawa. Gue taunya dari kontennya Iya. Om Helmi. Jadi sebenarnya kalau yang nonton konten ini juga, lo mesti ngeliat konten-konten lainnya. Karena gue pun belajar dari konten-kontennya Om Helmi. Sampai yang ke politik-politik kadang. Politik is over. Jadi itu fakta dunia ya. Rembrandt itu top 10 pelukis termahal dunia. Dengan Terbaik, Belanda punya 3 pelukis top ya. Rembrandt, Van Gogh, sama satu lagi adalah William Vermeer. Itu sekarang kalau nonton Netflix, lagi The Last Vermeer, itu gila. Ada pelukis Belanda, cuman pelukis seumur hidup tuh 32 lukisan. Gila. Wah, tapi di sini nggak terkenal. Di sini karena Van Gogh. Nah, Rembrandt itu melukis 2 lukisan, satu judulnya Samson Betrayed by Delilah. Jadi dia bersimpu meluk Delilah, di belakangnya Kris. Jadi Samson bawa Kris. Cuman karena mungkin Rembrandt nggak paham tentang Kris itu kan jarang ditaruh di belakang, mestinya kan di samping. oh, jadi dia nggak secara. Iya. Terus ada lagi namanya apa ya? Yang matanya dicolok. Blinding the Samson. Ngebutain Samson. Rupanya Samson itu ditusuk di matanya. Itu yang ditusukin adalah Kris Kris. dengan kalau Kris tapi dikasih tongkat gitu. Pak Hardi bilang tuh sengaja dipegangannya dibalikin biar Ya. kelihatan itunya tuh. Iya. Iya, luar biasa. Apa hebatnya. Kalau menurut Bill Moder, apa sih yang membuat lukisan itu mahal? Lukisan itu mahal. Apanya? Satu supply and demand tetap. Supply and demand. Supply and Kalau demand. langka sih masih mahal lah ya. Tapi demandnya juga. Kalau langkah tapi nggak ada demandnya juga percuma. Iya. Tapi kan kita lihat ya, gue nggak mau nyebut. Ada seniman pelukis gitu. Tiba-tiba produktifnya luar biasa. Iya. Dan lukisnya ada di mana-mana. Pasti, wah ini orang curiga yang lukis, jangan-jangan bukan dia nih. Jangan-jangan murid-muridnya gitu. Oke, supply and demand terus apa lagi? Supply demand. Ciri khas sudah pasti. Ciri khas pasti. Harus punya diferensiasi. Terus kan dari lukisan sendiri, misalkan ngomongin Salvador misalkan Van Gogh, misalkan let's say Van Gogh atau misalkan ngomong kan sebenarnya Van Gogh pun ada range-nya, ada yang sekian. Iya. Jadi kekaryaan tersendiri karya itu ide gagasan. Kalau ngomongin per individual karya.
Orang beli gagasan kok. Iya. Orang beli imajinasi ya. Imajinasi. Kadang iya, itu kan nama seniman udah pasti. Udah pasti. Nama seniman itu entrepreneur kalau menurut gue, Om. Mestinya. Salesmanship-nya yang mereka nggak ada. Jadi mestinya ya, gue tuh orang nganggap gue seniman. Enggak, Bil. Gue tuh akuntan. Tapi saya punya karya televisi. Om saya Helmi bikin mah film. seniman kali. Enggak lah. Nyanyi juga gue nggak bagus-bagus amat tuh. Tapi gue itu adalah pedagang barang seni. Kalau itu gue ngaku. Jadi apa aja yang gue jual itu laku tuh. Saya jadi pelelang lukisan. Saya jualan program TV gitu. Karya. Tapi iya, ide Iya, gagas. saya kan akuntan kan nggak boleh nyeni loh lagi. Tapi selalu dan relevan, Om. Gimana? Gue pertanyaan yang gue pingin tanyain juga ke Om Helmi tuh, gimana sebagai seorang seniman, tetap seniman, Om, lo bisa selalu relevan? Ya gue membaca perkembangan zaman lah ya. Gue tuh bukan apa-apa, saya banyak memberikan sindiran kepada orang. Saya 61 nih. Ya, 61 kadang-kadang merasa udah paling bener, paling pinter, paling hebat. Padahal zaman udah berubah. Iya kan? Merasa paling keren. Merasa paling kalau lu tuh salah gitu anak-anak muda. Itu aja. Nah gue tuh lentur banget. Karyawan gue nih lihat anak-anak muda semua. Dan gue kadang-kadang diajarin mereka tuh. Saya diiringin dikelilingin oleh anak muda tuh. Mereka ngajarin gue begini IG, begini TikTok. Gue TikTok sekarang akunnya 7. Luar biasa. Iya, ini saya aja ya channel YouTube aja gue punya 5 kali. 5 atau 6 ya. 5 terus keren-keren semua lagi. Iya, karena gue tahu banget. Iya. Gue tahu bola lagi top ya. Udah gue bikin sama Coach Justin. You understand the segment ya. Oh iya. Bergaul. Jangan menjaga jarak gitu. Niche art itu secara ini ya, studio lah. Artinya dari sisi menurut lo niche art itu kayak gimana? Jadi gini loh, niche itu kan artinya kan barangnya dikit. Kita masuk ke dalam ceruk yang sedikit. Barangnya mesti premium dong. Barang mesti premium. Mesti kualitinya bagus. Ada scarcity-nya, sulit untuk dibuat, dan storytelling. Jadi lo nggak cukup cuma produk bagus, tapi ceritanya tuh nggak ada tuh. Ya, kalau lihat tadi ada karya Pak Yatim, wah ini keren banget. Tahun ini dia sekian diundang dulah kemana gitu. Dan selesai puluhan tahun berikutnya gitu. Dan ini yang digambarkan itu ada Hotel Oranye tempat 10 November. Jadi storytelling itu yang harus dibuat. Itu yang orang Indonesia itu nggak terlalu jago. Saya pikir saya banyak ngomong marketing ya. Marketing itu adalah tentang it's not about product. It's the storytelling of the product. Lo bisa tuh tas Hermes 500 juta gitu. Gimana ceritanya? Wah, diceritakan bikinnya susah dari bahan terpilih. Iya kan? Dibuat berbulan-bulan gitu. Gue tau lah ada seniman yang lukisannya miliaran tuh. Kenapa? Dia bilang langka banget. Enggak, gue pernah ke rumahnya. Gue gak perlu sebut namanya. Beliau baru almarhum yang gue respect banget. Karena lukisan dia yang ditunggu oleh konglomerat itu banyak, Bill. Cuman nggak mungkin dia selesain langsung. Kalau selesain langsung, orang tahu. He understand the way itu. Iya. Dia tahu bagaimana membuat dirinya mahal. Jadi dia punya ada 20 lukisan. Lukisannya mahal-mahal, cuman ganti warna doang. Itu nggak diselesaikan dalam. Dia kalau selesain, mungkin dalam waktu 2-3 hari selesai lah. Enggak. Orang dibikin nunggu tuh. Sama kayak jam, kayak tas, kayak itu. Sekarang beli jam nih sekarang semua inden. Lu mau beli Rolex kayak, mau beli apa gitu, display only. Mana kadang mau beli ini suruh belinya barengan Lu Hermes itu ya, lu punya duit 1 miliar pun mau beli tasnya nggak bisa. Lu harus beli dulu yang kecil-kecil, jadi member baru bisa. Jadi curiosity orang itu yang harus dibangun. Kalau tadi nambahin yang kenapa lukisan mahal, kolektornya juga penting. Penting. Pernah dipegang oleh siapa? Pernah dipegang oleh siapa? Itu penting. Di samping apa kualitas lukisan kualitasnya udah jelas. Komposisi nggak boleh salah. Iya. Bentuk tangan nggak boleh kegedean, harus proporsional. Stroke-nya, permainan lighting-nya iyalah itu harus. Tapi banyak yang sempurna, Bill, tapi harganya tuh nggak tinggi-tinggi amat. Betul. Artinya kalau ngomongin yang top 10 yang tadi kita obrolin, kalau ngelihat di balik layarnya, itu tangannya semua orang-orang hebat semua. Iya, di tangan orang hebat. Iya. Mereka yang bisa jual. Mona Lisa kan nggak masuk top 10. Iya. Kenapa? Karena tidak pernah dijual.
Itu koleksi. Bill, kalau Mona Lisa diambil, orang berkunjung ke Paris berkurang loh. Jadi dia tuh apa ya, nggak ternilai gitu loh. Iya. Dia nggak masuk top 10, bukannya di bawah gitu. Dia probably double the Salvador Muni kalau mungkin. Tapi cerita bahwa pernah dicolong, nggak finish. Kemudian Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci ini kan diperkirakan tidak menikah. Ini ada pacarnya tuh yang mengkoleksi tuh, gitu loh. Ya kita, wah. dibikin Dia pernah dicolong, pernah dilempar, senyumnya, tapi misterius. Itu tapi mah karangan-karangan aja lah. Iya. Luar biasa sih maksudnya. Indonesia tuh kurang Om kayak gitu. Iya, ya diperlukan. Musil dulu lah, Bill. Lu kan jago ngomong. Oh iya. Gue bantuin lah. Pastinya kalau Kita mengkurasi itu satu ya. Kalau kita lihat ya, pelukis. Gue tadi baca 10 lukisan Indonesia termahal. Nomor 1, perburuan banteng. Itu sekitar 150 M. Lelang di luar negeri. Iya. Nomor 2, penangkapan di Diponegoro. Ya, itu nomor 2. Itu lakuin juga di luar negeri itu, di balai lelang. Itu sekitar 100 miliar. Kalau nggak salah penangkapan di Diponegoro itu Belanda di reserve diberikan ke Indonesia. Iya. Saya dengar kan udah di istana presiden di Jogja tuh. Ya, nomor 3 karyanya Sujoyono. Oke. Juga tentang Diponegoro. Judulnya Pasukan Kita Dipimpin oleh Diponegoro. SS. ESS. Itu Sujoyono. Nomor 4 Limangfong. Limangfong Bali Live. Bali Live. Itu nomor 4 tuh. Itu Limangfong juga. Ya, nomor 4 Bali Live, nomor 5 kalau nggak salah Hendra Gunawan. Ali Sadikin. Itu sekitar 50 M lebih. Pokoknya kalau Hendra Gunawan tuh di top 10 ada 2. Yang Terus satu Limangfong ada 2. Iya. Yang tentang profesi-profesi itu. Limangfong kalau nggak salah dua-duanya tuh Bali Live dia ada 2 malah. Enggak, Bali Live itu satu lagi profesi-profesi dia gambarin orang dengan berbagai profesi. Itu nomor 8, nomor 9. Ya, jadi itu terus ada siapa lagi ya? Ada Sujoyono ada 2. Itu jadi benar-benar maksudnya. Jadi nggak ada Avandi, nggak ada Sri Hadi. Nomor 10 Nyoman Mas Riyadi. Pak Nyoman Mas Riyadi 9, hampir 10 miliar tuh Nyoman Mas Riyadi. itu powerful juga maksudnya. Iya. Jadi menurut saya, dan rata-rata ya, itu dijualnya tuh di Balai Lelang Sotheby, Hong Kong. Gue tau banget, saya kan dulu bekerja di Balai Lelang. Jadi lucu tuh ya. Jadi barangnya barang Indonesia, kolektor yang beli juga Indonesia, kadang-kadang Balai Lelangnya pun Indonesia. Antilang. Jadi kalau melihat gitu ya, Bill, menurut gua sih, mari kita bikin sebuah gerakan untuk mengangkat harga dari para seniman lukis Indonesia. Karena kita punya kualitas seniman yang Gila lah, nggak kalah lah. Ini maksudnya bukan diskredit atau apa negara lain, cuman gue ke Singapura kemarin. Ini sih seniman Indonesia ketawa lihat ya. Seniman kita banyak. Terutama ya yang punya galeri kan dikasih tempat di Singapura. Iya. Indonesia aja kemana? Untung ada ini kayak kemarin yang punya museum macan. Wah, ada Art, ada Art Jok, Pasifika Museum, terus museum. Museum dibantu lah. Om, sekali-sekali ntar kita mampir bareng juga. Ada beberapa seniman, museum yang mesti banget menurutku. Boleh. Gua mau bantu. Museum nggak usah dipajak-pajakin lah. Nah. Iyalah, Bu Menteri, nggak usah dipajak, kasihan seniman. Museum pajaknya tinggi banget. Oh iyalah, 11%. Kemarin baru naik. Mau jadi 12 lagi. Mau kemana coba? Orang dapat jadi sepi. Yang dapatnya di seniman kecil banget. Ini juga harus dihormati nih. Museumnya Antonio Blanco keren loh. Neke, Arma, ayo dong kita bantu supaya hidup. Saya udah bilang ya, Bill, ini banyakan gue yang ngomong daripada tamu gue. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi. Jadi menurut gue sih ya, kekuatan Indonesia mana? Agriculture kita udah kalah sama Vietnam, sama Thailand. Manufacturing jauh. Sumber daya alam kita hilirisasi aja lagi berjuang tuh. Apa kekuatan kita? Budaya lah. Budaya. Malah Om, ini mungkin agak sensitif konten, tapi ini sesuatu yang menurut gue penting diomongin. Kemarin kita sempat research salah satu karya-karya dari Palestina. Gue minum dulu ya. Iya. Nah, langsung ya terus.
Seniman di Palestina ada dua hal yang dilarang di awal-awal. Iya. Satu, agriculture, pertanian, karena itu artinya satu bangsa itu kalau dia punya pertanian Akan dia jadi kuat. Ya jadi kuat lah. Dia punya rumah sendiri lah. Dia merasa memiliki tanahnya lah. Oke. Yang kedua, kebudayaan. Nggak ada subjek di Palestina sampai Akov kedua ya, apa namanya? Tahun 80-an. Nggak ada. Karena kebudayaan itu yang membuat satu identitas suatu bangsa, yang bikin jadi satu bangsa jadi kuat banget. Nah kita udah punya kayak dibuang-buang sia-sia. Ya jadi kita berharap di pemerintahan yang baru ya Pak Prabowo lebih diperhatiin lah. Powerful sih Om. Oh, powerful. Powerful. Korea tuh menjajah dunia sekarang. Dari mana? Kebudayaan. Wah, gue bisa panjang ngomong tentang itu, Bil. Itu sih kita Amerika tuh menguasai dunia dengan apa? Dengan MTV. Begitu dan meledak MTV, seluruh dunia anak-anak kita pakai piercing, belly button, ini kelihatan gitu. Hip hop dari mana? MTV. Habis itu Jepang. Jepang juga dengan budaya ya. Harajuku style. Mereka masuk ke fashion, mereka masuk ke apa J-rock, J-pop segala macam dengan film-filmnya dia dulu. Tokyo Love Story dan sebagainya. Saya kan waktu jadi di Rute Ferry gue banyak ngomong tuh dengan apa dengan apa ya? Kominfo-nya Jepang tuh. Terakhir apa? Kalah sama Korea. Satu karena Jepang nggak lagi membantu Asia, dia lebih ke Afrika. Secara Korea itu waduh itu negaranya terlibat Bill. Ceritain dikit Om, yang kenapa Korea dengan K-popnya, dengan bukan K-pop doang, dengan filmnya, dengan hal-hal, kenapa dia bisa sangat tiba-tiba bombastis meledak? Didukung pemerintah. Secara benar-benar. Oh iya. Dia ada satu di musik ya, K-pop. K-pop itu sekarang mendunia sampai ke Amerika lah. Lebih mahal daripada. Iyalah, Amerika aja udah tunduk. Gue pernah malam tahun baru di Amerika, New York gitu, 2 tahun yang lalu. Gue tuh nyewa hotel di kawasan itu, di kawasan tempat panggung di New York. Oke. Ya, kenapa? Karena anak gue pengen nonton. Soalnya kalau nggak di situ masuknya susah. Jutaan orang nonton. Lo tau nggak atraksi utamanya? BTS. One of the BTS. One of. Wah gila tuh. One of the BTS. Baju ungu semuanya lucu ya. Pergantian tahunnya lo tau nggak? Duran-duran. Lu tahu dong Duran-Duran. Gue top tuh. Begitu punya Duran-Duran perform, si tua itu, penontonnya bubar. Orang nggak tahu ini siapa ya? Nggak kena. Gila tuh. Nah jadi dia memang, gue kan barusan bertemu dengan ada kemarin orang mau ngajak gue kerjasama untuk membuat apa girl band. Ya K-pop. Dia udah satu dari Taiwan, satu dari Thailand, satu dari Korea, satu dari Jepang. Dia butuh Indonesia dia mau terang. Lu tahu nggak? Grup ini udah disiapin 7 tahun. Gila. Lu datang ke Seoul, itu ada kawasan namanya Hongdae, kayak Blok M di situ lah. Di situ K-pop itu dia perform tuh. Yang perform bukan hanya dia, ada yang bagian sound, ada yang bagian apa bikin videonya. Jadi benar-benar 7 tahun. Satu orang K-pop star itu dia investasi pemerintah yang sampai $3 juta. Itu baru di musik loh. Belum drama. Korean dramanya. Drama gila-gilaan. Drama Korea gila. Sampean kalau maksudnya ini Korea sampai di impactnya ke Indonesia tuh Indo tuh bukan Indo aja, seluruh dunia. Kita lebih bangga ngeliatin mereka daripada itu mesti dilakukan oleh Parekraf. Gimana caranya Om? Secara step by stepnya dikit. Pemerintah harus hadir mau nggak mau. Ya jadi drama Korea, Lee Min Ho segala macam kan luar biasa. Lu sebel nggak sih nonton ke bioskop tiba-tiba iklannya Korea semua tuh? Iya, enak kalau Om. Kadang. Emang orang kita kurang cakep. Orang kita bukan kurang cakep, kitanya yang kurang pintar. Cakep enggak tuh relatif kan. Tergantung lo ngasih benchmark kalau kita disuruh dia nguasain drama Korea, nguasain seluruh dunia. Wah, gue mah Ita Ewon, gue nonton tuh sampai Class of Marriage itu. Sekarang The Queen of Tears lagi dibicarain orang, ya kan? Tahu filmnya ini di reality show mereka bikin Squid Game. Wah, itu gila. Gila itu. Terus habis itu apa? Film. Film Parasite ini tiba-tiba menang Oscar. Jadi kalau dia kan menciptakan idola-idola Bill. Nah kalau udah tercipta idola-idola ini, barang apapun yang lu tempelin di idola itu laku.
Orang nggak pernah tahu tuh. Handphone dia udah nomor 1. Samsung. Ya, apalagi mobil sekarang going into number 1. Gila, dia mobil-mobilnya mereka keren sih Om. Murah-murah. Dulu Keren. sempet brandnya kurang baik, sekarang jadi salah satu yang Iya. Yang lebih ideal lagi apa? Skincare. Wah, orang Korea keren-keren kulitnya putih. Skincare, operasi plastik. jadi ke seluruh Oh iya. division ya. Terus apa lagi? Makanan juga menjadi top. Jadi lihat tuh, Lee Min Ho makan apa sih? Top makanan Korea sekarang. Arsitektur. Wah, gue lihat sana. Gue kan belajar tuh ya. Waktu gue jadi di TVRI, gila. Pemerintah udah nyiapin mungkin 25-30 tahun sebelumnya. Dibikin itu di master plan. urgensi ya. Dibikin jadi salah satu urgensi buat negaranya ya Om. Oh iya. Sekarang di mana-mana restoran Korea di mana-mana loh. Jadi lifestyle, minuman. Kita sebenarnya kalau ngomongin kebudayaan, kesenian segala macam, modalnya kaya pakai banget kan Om. Iya. Jadi menurut saya sih, gue berharap banget di tangannya Bill dengan anak-anak muda ya dong. Iya. Lo bikin kegiatan, gue dukung. Pasti. Kita undang seniman-seniman kita, minimal seniman lukis nih. Iya. Itu yang kita sekarang tuh banyak kegiatan kita malah sekarang ada beberapa yang offline Om. Kayak kemarin kita bikin gerakan-gerakan. Tapi ternyata antusiasmenya Iya, bagus. Seneng gue lihat Jok Art laku, ya Jakarta Art laku. tapi PR-nya masih banyak kita. Kurang banyak. Saya tuh ya, Bill, pengalaman saya yang sangat membekas. Satu hari saat COVID dan Bali itu belum bangkit, gue jalan tuh di Ubud. Gue paling suka tinggal di Ubud. Jalan di Ubud. Terus gue tuh mau pipis tau nggak? Begitu mau pipis, oh ada kafe. Gue nyebrang dong, ada warung gitu. Gue numpang. Begitu gue lewat, lukisannya bagus-bagus. Loh, gue bilang lukisan siapa? Iya Pak, ini yang punya ini pelukis dan punya galeri. Ketemu gue dengan orang itu. Wah, dia kenal gue. Gue nangis, Bill. Dia tuh udah putus asa gitu. Udah berbulan-bulan lukisan nggak ada satupun yang laku. Udah kayak udah putus asa, udah mau ngapain gitu. Pak, gue bilang, Bapak semangat dong. Ya, waktu itu gue tanya, dia ternyata jual lukisan mahal banget. Udah Pak, jangan sekarang gengsi-gengsi. Berapa aja laku lah, yang penting makan gitu. Gue lihat lukisan keren tuh. Jadi, nah pada saat periode itu gue banyak sekali beli lukisan. Ya, ada yang pelukis Mas Helmi, saya untuk makan nih terserah berapa aja maharnya. Gue banyak banget. Hari ini aja atau besok gue ada 4-5 lukisan lagi tuh dari pelukis Bandung yang gue bantuin. Jadi gue tuh lebih seneng yang muda-muda kayak gitu, Jan, yang belum punya nama gitu. Gue berharap support mereka lah. Pasti. Kalau beli yang udah mahal-mahal ya udahlah. Udah apa namanya? Itu kalau ngomong itu impact-nya sangat luar biasa loh. Artinya yang Om Helmi bikin seperti itu tuh, gue harap banget, maksudnya banyak orang seperti Om Helmi yang bisa punya impact. Karena gini, hampir setiap seniman yang kita ketemuin, dia ngerasain perjuangan yang pahit. Jangan seniman luar, gue pun ngerasain perjuangan yang pahit Om. Maksudnya, dan impactnya saat kayak seseorang membeli sebuah karya seni, kalau ditanya ke gue, kenapa gue semangat banget? Pas gue umur 15 tahun, gue jual karya gue yang bisa gue modal jadi buat tempat kantin kecil-kecilan. Itu nggak kelupa sampai sekarang. Kalau nanya Pak, kemarin aku baru ngobrol sama Pak Naryo, anaknya Arin sekarang luar biasa, karyanya bagus-bagus. Dulunya pas masih kecil dibeli sama salah satu kolektor. Drawingnya maybe not much secara price, tapi impact yang terjadi dari hal itu bisa long last yang nggak kelupaan. Jadi itu yang menurut gue ya harus kita lakukan. Jadi anak-anak muda terutama ya, kan sekarang head on. Gue aja barusan banyak diomongin karena gue bilang ya anak milenial sekarang ini loh nggak terlalu kepikir beli rumah. Wah itu meledak di mana-mana. Ada yang marah tuh pasti ya orang tua lah. Tapi kan begitu kan ya. Anak sekarang duitnya habis mana? Sepatu, jalan-jalan, makan-makan, sama gadget lah. Lain itu gak dipikirin. Tapi ada yang head on ya, yang beli ada jam sampai 2 miliar, 3 miliar, mobil sampai 11 miliar, 12 miliar. Menurut gue ada baiknya lo udah mulai pikiran investasi di fine art. Iya dong, pasti naik harganya. Fine art itu mungkin salah satu, itu kemarin Yudi Ardana ngobrol juga gue sama yang muda-muda ya Om nih. Koleksi kasta tertinggi itu fine art.
Karena kalau jam lo masih ada beberapa series. Iya. Lukisan enggak. Lukisan tuh pakai jiwa orang Jiwa, bikin. bukan, ya. Dan lo nyupport negeri lo sendiri, nyupport seniman lo sendiri yang bakal impact-nya Ya. luar biasa. Dan kalau benar harganya nggak akan turun. Nggak. Dan bisa dinikmatin. Dan bisa nikmat. Tahu nggak yang membuat gue gila lukisan itu adalah partner bisnis gue. My bisnis namanya Lim Siobok. Orang gila, kolektor. Itu kalau lelang pasti dia tuh. Dia disuruh oleh konglomerat di belakangnya. Gue belajar dari dia bagaimana lelang sampai ke Sotheby, Hong Kong, Christie Hong Kong. Gue kan pelelang dulu. Bener. Dia yang buat tuh. Jadi dia bilang gini, Legend lelang ini. saya orang yang pertama ngeledakin harganya Avandi 1 Avandi miliar. 1 miliar. Dulu Avandi itu 600 juta, 7 juta. Saya ingat banget tuh dengan masterpiece di WTC 1 miliar. Habis itu terbang kemana-mana. Jadi gue tanya, Bok, kenapa sih orang beli lukisan kok 0,5 miliar, 1 miliar? Nih gini Mi, orang kaya nih. Gua misalnya, ini almarhum nih beliau. Gue punya duit 20 miliar. Gue taruh deposito nih. Ya. Memang sertifikat depositonya gue bisa tunjukin nih, Bill gue punya ini. Enggak kan? Ya, malu-maluin juga. Atau lu tempel di dinding, enggak gitu. Jadi mereka beli lukisan. Kalau dia ngerti, harganya pasti naik. Pasti. Ya, dan itu bisa dipamerin ke orang, bisa membuat rumah menjadi indah, menjadi artistik gitu loh. Oh gitu. Jadi menurut saya, anak-anak sekarang, gue tahu tuh Al atau L ya, itu udah kolektor lukisan tuh. Iya. Dia beli siapa kemarin ya? Kalau Sri Hadi atau siapa? Banyak, aku sempat Iya, dengar jadi juga. anak muda ayo belilah inilah. Jadi satu menghargai seniman Indonesia, nomor dua itu investasi. Lu beli mobil pasti turun harganya lah. Kalau ada beberapa karya dari suka aja udah kayak hayal buat dijual sampai kayak. Iya. Artinya kadang dari priceless-nya beneran literally priceless. Kayak kalau Om Helmi tadi di depan ngelihat ada kaligrafi gue yang pertama, udah nggak ada price tag yang bisa karena emang udah historical. Ya, Nah itu ada emosinya di situ ya. emosi. Nah itu yang Ayo Bil, kita buat. Gue ngelelang lah, nggak usah dihitung-hitung lah. Gue dibayar lukisan udah cukup lah. siap. Kita bikin lelang untuk anak-anak muda nih. Iya. Kita edukasi mereka. Yang murah-murah aja. Yang penting ada Kita ngomong sama seniman kan. Bener. Halo, kalau kita ngomong lukisan, bahan bakunya berapa sih? Itu nilai rasa yang kita jual gitu. Jadi kalau menurut gue sih kita edukasi itu. Betul. Kayak Bonetsky, ada beliau gitu ya. Mari kita tuh buat yang kecil-kecil aja dulu. Sangat Om. Kita Ya, sangat tempat kan kita bisa banyak cari tuh, banyak mau bantu. Nah itu tuh teman kita, si Nicholas itu gila itu. Nick Zainwan. luar biasa. Kemarin gua menyaksikan dia mengkurasi berapa? 600 pelukis-pelukis tunanetra, tunarungu. Menyentuh banget Menyentuh itu. banget. Ngawur. Begitu laku mereka nangis. Aduh, gue ikut nangis. Itu yang barusan dibilang saat karya seni itu punya impact Om. Oh iya. Saat karya seni itu bisa menggambarkan sesuatu kayak tunarungu yang kemarin gimana dia ngomongin why kayak dengan cuman small gesture dilukis tapi universal language. Lukisnya ajaib ya. Iya. Belum. Padahal itu baru diajarin sebentar tuh. Ayo Bil, gue beneran. Kita ngomong sama Niko, sama Niko. Ayo Nik, ya jadi tempat lu gue tahu tempat lu hebat banget. Gue jarang ketemu orang yang seidealis ini. Ya, ayo kita bareng-bareng. Kita bikin rutin, pameran, lelang. Gue turun langsung nggak apa-apa. Atau gue nge-coach pelelang-pelelang baru. Lu tahu pelelang bareng ada yang lelang. Ya gue bilang, lu mau serius ngelelang nanti belajar sama gue. Kita juga mesti belajar sama Welwi itu karena sebagai pelelang yang baik itu can make it and or break it kan. Ada caranya. Iya. Gue dulu ngelelang ya tahun berapa ya? Tahun Senayan City baru buka tuh. Masih banyak yang belum laku tuh, yang sekarang dipakai Burberry itu. Kalau kita masuk Senayan City ke kiri itu kosong tuh. Ngelelang kita di situ. Tiap Sabtu Minggu kita ngelelang. Gue lelang tuh. Itu lelang untuk pemula tuh. Barang-barangnya cuma 3 jutaan. 3 jutaan, 5 jutaan. Ibu-ibu yang mau ke pasar berhenti gitu. Ngambil pedal ikut lelang. Tapi pernah ambil ada ibu-ibu 2 saingan. Waduh, gue tinggal adu aja. Barang basic price 5 juta. Landingnya 75. 5 juta jadi 75. Oh iya dong, gue tinggal ada ibu. Gimana Bu? Gitu. Kulang gimana Bu? Gue adu 3 orang aja. Kalau ibu-ibu, waduh itu landing 75. Itu kan masalah. Gue suka banget jadi pelelang lukisan. Ada menang, ada kalah. Kayak kan gue kan quizmaster ya. Ya jadi menurut gue sih ada quizmaster. Iya gue Sama sama banget lah ngadu-ngadu orang.
Ya, jadi menurut gue sih, waduh gue enjoy banget. Dulu kita hampir berapa bulan sekali tuh. Pasti. Balik lelangnya Treasure. Jadi Pak Benny Raharjo punya Masterpiece, punya Treasure, Sama punya Heritage. 3 bulan sekali kayaknya ya dulu. Iya dulu, 2 bulan sekali, 3 2 bulan bulan. sekali. Iya, kalau Iya, dulu iya, iya. ada 3. Wah, luar biasa sih. Iya, akhirnya kan gue jadi profesional auctioneer aja. Itu keren sih, Om. Ya, jadi menurut gue sih, ayo dong, Boleh, gue sih mau banget. Yang penting artinya bisa mengimpact ke dunia seninya. Iyalah, nolong senimannya seniman lah, juga. menghidupkan dunia seni lagi. Gue keliling dunia kemanapun gue pasti masuk museum. Pasti itu. Nanti akan tayang tuh, gue kemarin ke Museum National Gallery-nya London. Itu sih Gue muntah tau gak? Muntah dulu. gue nggak mau ngelihat sih itu, Om. 2100 karya maestro dipejeng begitu aja. Kamarnya tuh nggak beraturan tau gak? Ini udah belum ya? Ini udah belum. Waduh capek banget gue. Itu gue nggak mau nonton, Om. Van Gogh ada 7. Sakit hati lihatnya. Monet ada 10. Udah gila loh. Gila itu. Claude Monet ada 10. Itu keren. Vermeer ada 3. 32 lukisan di dunia Vermeer. Museum itu punya 3. Dan gratis. Udah gila Inggris. Gratis. Itu ada galeri yang lain. Gue bilang enggak deh, gue udah cukup. Besar itu. Bodoh. Enggak ini semua. Lo just name it lah. Leonardo da Vinci, dia punya ya apa Goya, Frida Kahlo. Top tier. Gue pengen banget tuh ada Raden Saleh di situ tuh. Ayo dong. Emang harus digerakin sih, Om. Kita siap nunggu gerakan sih, Om. Siap. Insya Allah jadi satu Dilihatin aja impact. lah. Makanya gue datang ke sini. Ya Allah, thank you so much, Om. Ini malah satu kehormatan yang besar banget. Wah. Karena gue nggak bisa berharap lagi dari orang-orang seumur gue ya. Tapi kita apresiasi lah banyak sekarang maisenas istilahnya ya. Orang-orang kaya yang bikin galeri. Iya. Ada di Surabaya, ada di mana-mana. Kita berharap. Tapi kita nggak cukup. Kita berkepentingan bagaimana anak-anak muda, Gen Z gitu, yang udah mulai banyak duit tuh mereka, udah pengusaha-pengusaha gitu. Ayo, mari kita hidupin dunia lukis Indonesia melalui NFT lah. Gue juga kan bergerak dengan Adrian Zakari itu. Oke. Ya, jadi lukisan itu di Jadi NFT-kan di NFT-kan, sehingga ya. bisa dinikmatin oleh banyak orang gitu. Gue dulu punya ide gila deh kayaknya. Jadi lukisan Avandi, kita nggak mampu beli dong. Iya. Avandi kan 600, 700, 1 miliar lebih. Di NFT-kan aja. Jadi small part ya. Bukan itu aja, ada lagi nih tekniknya. Jadi kita beli ride-nya sebulan, kita bisa nyewa digitalnya. Jadi di kantor kita tuh cukup punya big screen gitu aja. Sebulan ini mungkin Avandi, berikutnya lagi Sri Hadi. Dan kita tidak perlu beli tuh, cuman lo bayar royaltinya aja. Keren. Keren ya. Idenya banyak banget. Banyak yang bisa digerakin, maksudnya Banyak lah. secondary ya. Iya, sekarang ada immersion ya, lukisan tiba-tiba bisa bergerak. Kemarin ada gondola datang ke gue 3 orang, dia mau bikin immersion 3 karya maestro. Avandi, Sujoyono, sama satu lagi kalau nggak salah Basuki Abdullah. Oke. Akan dia bikin pamerannya di Amsterdam. Ayo gue bilang, gue dukung. Anak muda kan harus gituin lah. Ini tinggal tanggung jawab generasi mudanya sih, Om. Untuk nanti yang gua buat lah dengan teman-teman yang punya kekuasaan di pemerintah, ayo dong, lu perhatiin. Oke, Bin. Thank you banget. Thank you so much. Ini satu kehormatan sekali lagi, Om. Iya. Senang banget. Ya, kita ngobrol nih. Jadi gue nggak jadi ini kita ngobrol ya. Jadi kadang-kadang kenapa katanya yang bawain kok lebih banyak ngomongnya? Enggak lah, ini kita diskusi. Ini mu'alim, artinya malah kita belajar bareng dengan adanya Om Helmi memberikan wawasan yang punya impact. Itu yang mestinya lo tonton sih. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga menginspirasi. Ya, semua mendapatkan suatu pencerahan. Saya pokoknya total lah. Cuman saya kayaknya channel umum yang paling banyak membahas tentang lukisan. Om, gue mau ngasih satu kata-kata buat teman-teman yang nonton ini video. Kalau lo punya ada kesempatan mulai starting koleksi karya seni, lo cobain dari yang kecil atau yang besar tergantung kemampuan lo. Kalau udah nyobain sekali baru lo tahu. Lagian nih beberapa hal alasan kenapa lo mesti beli karya seni. Satu, menunjukkan intelektualitas. Setuju. Saat lo menaruh karya lukisan di rumah lo ataupun sculpture whatever it is, lo terlihat dengan intelektualitas lo kelihatan. Itu jelas. Kedua, ada aura. Setiap karya seni itu punya cerita, punya impactnya masing-masing.
menginspirasi. Lo bangun pagi ngeliat karya seni, semangatnya beda. Beda. Cobain aja. Dan masih banyak hal lainnya sih kalau disebutin. Mungkin Om Helmi bisa nambahin dikit. Ya setuju ya. Jadi mulailah mencintai seni karena orang pecinta seni itu kan pasti educated ya. Educated gitu. Nomor 2, orang yang mencintai seni itu pasti adalah orang yang menghargai orang lain. Balik lagi ke attitude. Gue bilang lo kalau mau sukses, mau kaya, lo attitude lo harus keren tuh. Kayak Raffi Ahmad gitu. Kenapa? Karena dia tuh menghargai orang lain. Menghargai karya orang lain. Nomor 3 kan melembutkan. Kita nonton lukisan-lukisan bagus tiap pagi itu melembutkan hati tuh. Mau marah aja nggak jadi. Wow, keren. Kalian karya Pak Yatim gitu. Waduh, jadi banyak hal. Nomor 4 ini investasi. Investasi. Nomor 5 bisa membuat ruangan lu menjadi lebih artistik. Mau apa lagi? Harganya nggak ada lukisan yang turun. Nggak ada. Asal lu bener aja milihnya. Asal jangan waktu belinya overprice itu aja. Ya, balai lelang, seniman, ayo kerjasama. Ya, seniman-seniman ayo kita kerjasama. Semua harus untung. Ya dong, senimannya harus hidup, yang punya balai harus hidup, profesi-profesi terkait harus hidup. Ya ayo, kalau ada untung di situ, ya insya Allah kita akan makin banyak. Ya, harus seniman kita. Oh iya, iya. Ledakan. Ayo, ledakan. Menyala bos. Thank you. Makasih ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat selanjutnya. Saya juga akan habis ini mendatangin sebuah galeri yang keren juga di Pamulang ya, punya Mas Suprobo dengan karya-karyanya dengan ciri yang lain lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.